Selamat pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini adalah tanggal 17 Agustus. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti yang disampaikan pada minggu lalu, bahwa Devotion from Home hari ini bertemakan kemerdekaan, bertemakan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, judulnya adalah Negeri Penuh Sejahtera. Saudara, kita terus berharap Indonesia maju, Indonesia akan sejahtera. Nah, mari kita akan melihat siapa yang membawa kesejahteraan kepada suatu bangsa. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Latar belakang ayat ini adalah ketika dengan seizin Tuhan bangsa Israel terbuang ke negeri Babilonia atau kerajaan Babilonia. Mereka terbuang selama 70 tahun. Itu artinya mereka melakukan atau apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka bukan atas kehendak mereka, tetapi keadaan yang membuat mereka ada di sana. Kalau dikaitkan dengan kita pada saat ini, kita lahir, ya, sebagian besar dari kita lahir besar di Indonesia. Itu atas izin Tuhan, saudara. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada 34 provinsi seluruhnya, disebut sebagai negeri yang gemah ripah lojinawi, negeri yang subur lagi makmur. Dikatakan orang, kemanapun biji dibuang, di situ dia tumbuh, saking suburnya Indonesia. Kembali ke dalam ayat Yeremia 29 tadi, dikatakan usahakanlah kesejahteraan, usahakan, kerjakanlah, do something, work, bekerja, melakukan sesuatu, tidak diam. Saya suka dengan ayat ini, tidak pasif, saudara. Sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan ini ada semangat untuk berinisiatif, untuk melakukan, tidak hanya bertahan, tetapi maju dan bergerak. Lalu kemudian berdoalah untuk kota itu. Berdoa adalah tindakan langsung kita kepada Tuhan dengan nama Yesus, bukan kepada nama yang lain. Pada saat itu konteksnya nama Tuhan satu-satunya, Yahweh. Banyak nama Tuhan yang lain, banyak nama Allah yang berbeda-beda, tetapi dikatakan di situ kota, berdoa kepada kota itu, berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Sebagai jemaat, saudara, di Every Nation Jakarta, kita berdoa setiap hari Senin dan Kamis. Di dalam secara online, ini artinya kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Baik untuk bangsa kita, untuk gereja, untuk kesejahteraan dunia bahkan. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Ternyata ada hubungan yang kuat antara orang percaya dengan kota atau negeri yang ditinggalinya. Orang percaya, saudara, ternyata membawa kesejahteraan bagi kota mereka. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saat kita memiliki cara hidup yang terhormat atau cara hidup yang baik, kita bukan hanya akan menutup mulut mereka yang mau memfitnah kita oleh karena apa yang kita percayai, saudara. Tetapi lebih jauh lagi, tindakan kita akan memengaruhi mereka sehingga pada waktunya mereka akan memuliakan nama Allah. Lalu apa itu cara hidup yang baik?
Yang Rasul Petrus maksudkan di sini adalah kita sebagai orang percaya, saat kita melakukan bagian kita masing-masing dengan benar, saudara, itu akan membawa dampak kepada sekeliling kita, terutama mereka yang belum percaya. Lalu di dalam kehidupan bernegara, Roma 13 ayat yang pertama berbunyi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini artinya kita harus takluk kepada pemerintah dengan setiap peraturan yang pemerintah buat. Contoh, kita bisa mensupport pemerintah dengan membayar pajak, dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Lalu secara umum, saudara, apa yang kita lakukan sebagai orang percaya ini, itu bagaikan setetes air yang jatuh ke permukaan danau yang tenang. Riak-riak yang dihasilkan itu menjauh dan melebar. Mungkin itu kecil, saudara, tetapi itu berdampak. Oleh karena itu, ketika kita melakukan apa yang terbaik, mungkin saudara sebagai pengusaha, pekerja, sebagai berfungsi sebagai orang tua, mahasiswa atau pelajar, saudara, ketika kita melakukan dengan baik, itu akan memberikan dampak. Dan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya, itu tidak akan sia-sia. Mazmur 19 ayat pertama sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Seperti alam semesta yang tercipta dan terbentang di hadapan kita, dengan demikian megah dan kompleksnya, itu seakan-akan menyatakan adanya Sang Pencipta yang menciptakan mereka, walaupun tidak bersuara dan tidak berbunyi. Demikian juga dengan kita saat ini. Apa yang kita lakukan mungkin tidak ada suaranya, tetapi kita lakukan terus-menerus di depan mata semua orang. Kita lakukan dari hari ke hari, tahun ke tahun. Itu akan membawa dampak. Saudara, apa yang saudara lakukan itu akan membawa kesejahteraan bagi diri saudara sendiri pertama-tama, kemudian akan membawa kesejahteraan bagi kota saudara, bagi bangsa, dan akhirnya bagi dunia, saudara. Mungkin saat ini resesi ada di depan mata kita. Tetapi mari kita percayakan firman Tuhan yang berkata bahwa orang percaya membawa kesejahteraan bagi tempat di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bersama-sama bahwa cara hidup orang percaya akan membawa kesejahteraan bagi dirinya dan bangsanya, yang akhirnya akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ini sesuai dengan peribahasa, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kita melakukan yang terbaik sebagai orang percaya, itu akan membawa kesejahteraan bagi diri kita, bagi kota kita, bahkan bangsa kita, dan akhirnya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu. Mereka bekerja, mereka melakukan semuanya, Engkau berkati Tuhan. Apapun yang mereka sedang kerjakan, biarlah Engkau berkati dan teguhkan. Karena itu akan membawa kesejahteraan bagi kota kami, bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami semua yang percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat berkarya untuk Indonesia bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.